Hello sahabat Putri Indonesia and Indonesian pageant lovers. Welcome to Ask for Her Challenge, where we will get to know each and every finalist of Putri Indonesia 2022 personally. I am Putoy Saraswati, Putri Indonesia Lingkungan 2020. I will be your host for today's episode of Ask for Her Challenge. In this challenge, finalists will have the chance to show off their public speaking skills while answering the questions we have tailored specifically for them. Without further ado, let's get to know the finalists from group number 5. First finalist, we have Charmelita Dita Octavia from Kepulauan Riau. Hi Charmel. Hi Kak Ayusa, so my name is Carmelita Dita Octavia. I'm 24 years old. I was a bachelor degree of industrial engineering, and before joining Putri Indonesia, I was a regional market development manager who has responsibility to leading a team from Sumatra to Jabodetabek. And I really passionate about field market operation. That's why I create the advocacy Road to Market 4.0 to increase and develop the traditional market with Industry 4.0. Besides that, I live with a family who have different religion with me, and it very teach me to respect others and grow with the woman with the open-minded. Thank you. Thank you, Charmel. Next, we have Nitya Paramita Suwandi from DKI Jakarta 3. Hai Nitya. Hai Kak Isa, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nitya Paramita Suwandi, Putri Indonesia DKI Jakarta 3 tahun 2022. Sekarang kesibukan saya selain menjadi Putri Indonesia DKI Jakarta 3 tahun 2022, saya juga bekerja di salah satu e-commerce di Jakarta sebagai analis. Dan juga sekarang saya sedang menyelesaikan tesis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengambil Magister Kenotariatan. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Yayasan Putri Indonesia, kepada saya atas amanahnya menjadi Putri Indonesia DKI Jakarta 3. Dan semoga output dan impact-nya akan baik di masyarakat luas. Terima kasih Kak Isa. Amin, terima kasih banyak. Up next, we have Sheila Intan Permatasari from Nusa Tenggara Barat. Hai Sheila. Hai Kak Ayu. Halo semuanya, saya Sheila Intan Permatasari, Putri Indonesia Nusa Tenggara Barat 2022. Saya saat ini seorang mahasiswi di Fakultas Kedokteran Unizar Mataram. Nah, dari bidang kesehatan ini saya tertarik untuk mengangkat kesehatan jiwa, khususnya untuk menjadi tema advokasi saya. Thank you Kak Ayu. Number 4, we have Arisda Oktalia from Kalimantan Barat. Hai Arisda. Hai Kak Ayusa, thank you atas kesempatannya. Salam hangat dari Bumi Kaltulistiwa, saya Arisda Oktalia, Putri Indonesia Kalimantan Barat 2022. Nah, sebagai pembuka yang hangat, aku nyiapin pantun nih buat kita semua. Asap di taman, indah mengepul. Bunga ditata, diketan pulen. Putri Indonesia sedang berkumpul untuk menyelesaikan Ask for Her Challenge. Oke, jadi aku baru aja selesai jaga malam shift 10 jam di IGD rumah sakit salah satu di kota Pontianak. Nah, lumayan melelahkan, tapi alhamdulillahnya pasien yang datang flow-nya aman dan juga kondisinya nggak terlalu kritis semua. Jadi masih ada kesempatan untuk curi-curi istirahat supaya bisa simpen energi dan siap menghadapi challenge pada hari ini. Dan aku yakin wanita hebat di Indonesia juga pastinya melakukan hal yang maksimal dan tanggung jawab yang luar biasa dalam melaksanakan profesinya masing-masing. Segitu aja sambutan dari aku. Terima kasih. Next up, last but not least, we have Gusti Khairunisa Kusumayuda from Maluku Utara. Hai Runi. Hai Kak Yusa, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gusti Khairunisa Kusumayuda, biasa dipanggil Runi. Saya berusia 20 tahun dan saya adalah perwakilan dari Maluku Utara.
Kesibukan saya saat ini selain menjadi seorang mahasiswi dan melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kampus, saya juga menjalani aktivitas lainnya yang berkaitan dengan Putri Indonesia, seperti berlatih catwalk, melatih public speaking saya, photoshoot, membuat video profile, menjalani advokasi saya yang memang telah saya jalankan bersama salah satu komunitas yang ada di Maluku Utara, dan selain itu saya juga sempat berkunjung di beberapa daerah dan melakukan beberapa kegiatan lainnya. Terima kasih, Kak. Alright, now that we have known our group of ladies for today's Ask for Her challenge, it is time to ask them the question. Ladies, are you ready? I wish you the best of luck. First question is for Kepulauan Riau. So, Kepulauan Riau, what is the hardest part about winning? And what is the hardest part about losing? Apa bagian tersulit tentang menang dan apa bagian tersulit dari kekalahan? So, thank you for the question, Kak Ayusa. I think the worst part of the winning is if we have to winning something, we have to more responsibility, more gratitude about that. So we have to use our power to give a positivity and don't use to the wrong side. And the bad part of losing, we have to be acceptance. That's the hardest thing that I feel as a woman, because when you're losing something, you will depress about everything. But actually, by losing, we really realize about the way that you want to achieve our goals. In the end, losing or winning, losing is always the best part that we have to be through if you want to be winning. Thank you. Thank you so much. So the next question is for DKI Jakarta 3. How do you handle confrontation? Bagaimana sih cara kamu menangani konfrontasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya konfrontasi itu hadir karena atas perilaku yang biasanya orang-orang mengetahuinya itu dari satu perspektif saja. Namun sebenarnya konfrontasi itu manusiawi. Dalam berbagai lingkup seperti pekerjaan maupun pertemanan, pasti kadang kita menerima konfrontasi atau confrontation. Dan baiknya adalah kita menyikapi dengan baik. Apabila kita memiliki sikap yang baik dalam menyikapi hal itu, menurut saya tidak akan ada masalah. Terima kasih. Thank you for the wonderful answer. Next question is for Nusa Tenggara Barat. How are you planning to tackle the stereotype that pageants only sells beauty and not brain? Bagaimana cara kamu dapat mengatasi stereotype bahwa kontes kecantikan hanyalah menjual kecantikan dan bukan otak? Oke, Kak Ayusa, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau Sheila menanggapi stereotip orang di luar sana tentang kontes kecantikan hanya menjual kecantikan saja, itu kalau menurut Sheila pribadi adalah yang pertama, kita bisa menunjukkannya dengan action, dengan aksi kita bahwa semua kontes, apapun itu, baik itu kecantikan atau akademik dan lain sebagainya, salah percaya satu kata-kata dari Aristoteles, educating the mind without educating the heart is no education at all. Jadi di sana memiliki makna bahwa suatu pendidikan, seseorang yang hanya mendidik pikirannya saja tanpa mendidik hatinya, itu sama saja seperti tidak mendidik apapun gitu, Kak. Jadi di sana salah mengutip bahwa di dalam mengikuti sesuatu kontes kecantikan ataupun apapun, kita juga mengikut sertakan hati kita kemanapun kita pergi, gitu Kak. Jadi harapannya orang lain pun akan melihat kontes kecantikan juga bisa terpancarkan hatinya yang baik seperti itu Kak. Dan juga actionnya tadi Kak, kita melakukan action seperti kita peduli terhadap lingkungan dengan advokasi kita dan lain sebagainya. Thank you Kak Ayu. Thank you so much. Okay, we're moving on to the next question, and the next question is for Kalimantan Barat. What are your views
on today's television in shaping the mindset and decision-making of our society. Apa pandangan Anda tentang televisi saat ini dalam membentuk pola pikir dan pengambilan keputusan masyarakat kita? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, peran televisi saat ini sangatlah besar karena dapat mengarahkan opini dari masyarakat terhadap permasalahan tertentu. Tetapi tayangan-tayangan yang ada saat ini menurut saya masih belum secara keseluruhan dapat mengedukasi terutama para generasi muda. Karena generasi muda saat ini perlu pemahaman terhadap critical thinking, kemudian pelajaran-pelajaran tentang kesehatan ataupun pengetahuan dasar yang mungkin tidak perlu disampaikan secara kaku di televisi, bisa disampaikan secara entertaining, namun dapat menyampaikan pesan yang baik bagi para viewers terutama yang generasi muda. Sehingga di Indonesia ini televisi yang ada saat ini dapat dimanfaatkan untuk membentuk juga generasi yang handal dan tangguh seperti harapan Indonesia di tahun-tahun ke depannya. Menurutku seperti itu, Kak Aisyah. Terima kasih. Okay, the next question is for Maluku Utara. How would you tell people with the importance of pemilihan Putri Indonesia and its impact to the community? Bagaimana Anda memberitahu orang-orang tentang pentingnya pemilihan Putri Indonesia dan dampaknya bagi masyarakat? Pentingnya pemilihan Putri Indonesia ini agar para perempuan Indonesia dapat memberanikan dirinya untuk menampilkan bakat, keterampilan, keunikan, kelebihan, maupun potensi yang mereka miliki. Selain itu, dengan mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesia, mereka juga akan mendapatkan audiens dan juga platform, yang dimana platform tersebut dapat mereka manfaatkan dengan baik untuk memberikan informasi penting, informasi yang positif, dan juga dapat mengedukasi para audiensnya mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, maupun advokasi yang mereka jalani dan berbagai hal yang memang bermanfaat dan berpengaruh positif. Hal tersebut tentunya sangat berdampak positif untuk para masyarakat. Dan masyarakat pun juga jadi mengetahui bahwa ajang pemilihan Putri Indonesia ini bukan hanya menampilkan kecantikan dari para masing-masing putri, namun juga menampilkan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap masing-masing putri. Bila imun tubuh prima, badan tetap sehat. Tapi kalau terlalu lelah, imun tubuh dapat menurun. Stres, imun turun lagi. Nutrisi tidak terjaga, turun lagi. Bantu jaga imun tubuh tetap prima dengan ramuan alami, akar manis, jahe emprit, daun jambu mete, meniran, dan sambiloto. Herbamuno Plus. Minum Herbamuno Plus. Resep rahasia empu jamu BRA Muryati Sudibyo. Herbamuno Plus. Bantu jaga imun tubuh tetap prima. Dari Mustika Ratu. Yuk ikut keseharian aku di Poland. Beauty Queen series by Mustika Ratu. Makeup with skincare benefits. Hai sahabat putri and pageant lovers, welcome back to Ask for Her Challenge. Alright, it is time for questions, part 2 for our ladies. First off, we have Kepulauan Riau, and your question is, what is something we can learn only by talking to our elders? Apa yang bisa kita pelajari hanya dengan berbicara dengan orang yang lebih tua? Whenever this history that they have been through in this life, we have to learn from them. If we don't want to do the same failure or the same fault in the future. So maybe
they will the heroes of the future for us to do the best version and not do the wrong things that they do in the past. Thank you. Thank you so much. Okay, the next question is for DKI Jakarta 3. And your question is, how can self-appreciation be teaching to improve confidence? Bagaimana sih penghargaan diri dapat diajarkan untuk meningkatkan kepercayaan diri? Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi menurut saya apabila kita menghargai diri kita sendiri, kita mencintai diri kita sendiri, menurut saya itu sudah menjadi penghargaan terbesar yang kita bisa rasakan untuk diri kita sendiri. Impact-nya luar biasa apabila kita bisa menularkan rasa percaya diri dan cinta kepada segala kekurangan dan kelebihan yang kita punya. Sekian, terima kasih. Thank you so much for the answer. Moving on to the next question, that is for Nusa Tenggara Barat. What is your personal view on freedom of speech in social media? Apa pandangan pribadi kamu tentang kebebasan berbicara di media sosial? Oke, Kak Ayu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya, kebebasan tentang berbicara atau sudut pandang orang lain di sosial media adalah sebenarnya sah-sah saja ketika mereka ingin berstatement atau mengeluarkan opini mereka, asalkan sebenarnya mereka mengingat satu hal, bahwa perasaan orang lain itu juga sebagai sudut pandang bagi mereka yang ingin menunjukkan opini mereka. Karena seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali sekarang kasus kesehatan mental atau mental disorder menjadi penyumbang sebanyak 13,4% di Indonesia sebagai kecacatan, dan juga tingkat kematiannya itu berada di tingkat pertama untuk wanita-wanita yang depres, dan itu masalahnya sangat sepele. Dari pelontaran kata-kata di sosial media seperti cyberbullying, kemudian bully-bully di sekolah, itu juga sangat berperan penting terhadap kesehatan mental. Jadi harapannya teman-teman, masyarakat semuanya bisa berhati-hati dalam mengungkapkan opini mereka. Terima kasih, Kak Ayu. Thank you so much for the answer. The next question we have today is for Kalimantan Barat. And your question is, what was your greatest downfall in life and how did that change you as a person? Momen terpuruk apa yang pernah kamu alami dalam hidup dan bagaimana momen tersebut telah merubah hidup kamu? Terima kasih atas pertanyaannya. Momen terburuk yang pernah saya alami, salah satunya adalah hancurnya harapan saya selalu ingin sempurna dalam melakukan sesuatu. Ternyata dalam hidup ini, tidak segala sesuatunya itu harus sempurna. Pengalaman saya adalah saat saya berkuliah kedokteran. Saya menjalani tahun-tahun pertama perkuliahan dengan sangat maksimal, mengusahakan untuk mendapatkan nilai tertinggi. Tetapi ada satu titik pengerjaan ilmiah skripsi yang ternyata dengan usaha yang maksimal pun ada faktor-faktor lain yang tidak bisa kita kontrol, dan kesempurnaan itu tidak akan selalu menjadi milik kita. Kadang memang ada saatnya usaha mungkin mengkhianati hasil. Dan itu yang menjadikan saya melihat dunia menjadi lebih luas lagi. Tidak melihat sebuah kegagalan itu sebagai sebuah titik yang sangat menghancurkan. Dari situ saya lihat, saya mulai bangkit lagi, saya mulai merasa bahwa kegagalan itu adalah titik di mana kita bisa berubah, bertransformasi menjadi yang lebih baik lagi. Karena dengan gagal, berarti kita jatuh dan kita sudah tahu caranya untuk bangkit. Dan kita paham untuk menjadi obat bagi diri kita sendiri. Dan dengan demikian, saat nanti kita dipaksa untuk mencoba hal-hal baru lagi, kita tidak akan takut untuk jatuh, karena kita sudah tahu obatnya bagi kita. Terima kasih. Okay, your next question, Maluku Utara, is what skills should everyone learn that is not taught at school? Keterampilan apa yang harus dipelajari setiap orang yang tidak diajarkan di sekolah?
Keterampilan berkomunikasi. Sebenarnya kita telah diajarkan di sekolah bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Namun memang hal tersebut tidak terlalu difokuskan dan tidak terlalu dipelajari lebih mendalam. Dan menurut saya ilmu dalam berkomunikasi ini sangat penting untuk kita ketahui, bahkan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di sekolah saja, namun dalam dunia pekerjaan pun sangat dibutuhkan yang namanya komunikasi yang baik. Dan keterampilan dalam berkomunikasi ini juga bukan hanya mengasah kita untuk dapat berbicara secara lancar di depan publik, namun mengasah kita bagaimana cara kita dapat mendengarkan orang lain di saat orang lain sedang berbicara, kemampuan dalam bernegosiasi, melakukan presentasi, bahkan membangun networking. Itulah mengapa keterampilan komunikasi ini sangat penting untuk kita miliki. Thank you. Sahabat Putri and pageant lovers, we have come to the end of Ask for Her Challenge group number 5. Thank you so much for tuning in, and I'll see you in the next episode. Bye everyone!